Selamat datang di episode keempat. Kali ini kita akan bahas tahapan pertama, langkah kedua, job analysis. Setelah di langkah pertama kita mengenal apa itu preliminary study. So kali ini kita akan bahas tentang apa itu job analysis. Jadi ada kemungkinan juga video ini terdiri dari beberapa sub episode. Namun nanti akan kita lihat perkembangannya kira-kira sejauh mana kita akan membahas lebih dalam tentang job analysis sebagai awal muasal sebuah pelatihan tuh dimulai. Karena dari sinilah kemudian kita menentukan apakah sebuah pelatihan dilakukan melalui di dalam kelas ataupun kita masukkan dalam kategori non-training solution seperti di episode sebelumnya bisa dalam bentuk SOP, job desk, checklist, dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan lihat langkah kedua dari step 1 adalah job analysis. Job analysis ini adalah faktor paling penting untuk menentukan atau membuat suatu proses pengembangan atau updating suatu pelatihan. Dan ini adalah sangat penting karena disinilah kita akan melihat, kita akan menilai apakah sebuah pelatihan itu sesuai dengan kompetensi yang diinginkan atau enggak. Karena semua pelatihan selalu berawal atau bermuasal dari job analysis. Mari kita lihat apa sih sebenarnya job analysis itu. Jadi job analysis itu sebenarnya sederhananya seperti sebuah job desk yang dibebankan kepada Anda untuk melakukan sebuah pekerjaan di dalam suatu organisasi. Ya, simpelnya itu seperti itu. Jadi jika Anda ditugaskan dalam organisasi, pasti Anda mempunyai job desk atau job task yang dibebankan kepada Anda untuk melakukan sesuatu yang organisasi inginkan melalui Anda. Jadi rangkaiannya sebenarnya seperti ini sederhananya. Jadi ada job, ada pekerjaan yang diberikan kepada Anda, ada fungsinya, ada beberapa fungsi dalam pekerjaan tersebut. Kemudian dari fungsi tersebut ada beberapa tugas yang harus teman-teman kerjakan dalam suatu organisasi, dan dalam task tersebut ada subtask, ada komponen-komponen kecil sehingga task tersebut bisa dilakukan dengan baik sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku di perusahaan. Ini mirip job desk kan, jadi memang bagaimana menentukan suatu pelatihan itu harus dianalisa dari pohon percabang ini atau job tree ini atau job desk untuk menentukan apakah terjadi gap antara aktual performance dan desired performance. Jadi komponen dari sebuah pekerjaan ada function, ada task, ada subtask, ada task element berdasarkan pohon cabang pekerjaan yang organisasi inginkan kita lakukan dalam suatu organisasi. Jadi Anda harus paham dulu job desk Anda sebelum kita menyusun suatu pelatihan di mana kita harus menemukan adanya gap di antara pekerjaan yang kita lakukan. Kita mulai dari pertama, dari turunan jobs adalah function. Beberapa pekerjaan itu terdiri dari beberapa function. Kadang hanya ada satu, kadang hanya ada dua, atau kadang lebih. Dan disinilah kemudian biasa function itu membedakan antara pekerjaan yang ingin dilakukan A, pekerjaan yang ingin dilakukan B, dan pekerjaan yang outputnya C. Jadi beda-beda biasanya function ini. Namun dalam hal ini kita akan membahas lebih banyak, misalnya kita akan mencontohkan nanti hanya ada satu function saja, jadi job function. Turunan berikutnya adalah task. Ini elemen yang paling penting yang akan kita gunakan untuk mengeksplor bagaimana membuat suatu pelatihan berbasis kompetensi. Biasanya dalam suatu task itu ada namanya awalan, ada namanya pertengahan, dan juga ada namanya akhir, di mana di akhir sebuah tugas tersebut kita sebagai yang bekerja di organisasi
diharuskan melakukan pekerjaan sesuai dengan spesifik performance yang kita inginkan. So, kita akan bahas banyak tasks. Jadi dalam membuat penyusunan pelatihan berbasis kompetensi, mode utama kita adalah menentukan di function mana, di task mana gap performance itu ada. Jadi ini merupakan indikasi awal kita menentukan sebuah pelatihan melalui preliminary study. Jadi kalau task itu ada awalan, ada akhiran, dan di mana outputnya itu adalah specific performance, di mana sesuai dengan standar yang diinginkan oleh perusahaan. Jadi penting untuk bisa kita memahami dulu atau mencari gaps di antara task ini ya. Jadi salah satu langkah awal untuk menentukan sebuah kompetensi dibenahi melalui pelatihan adalah menganalisa sebuah job analisis. Dalam hal ini adalah task, di mana setiap task yang ada dalam pekerjaan itu ada output yang namanya specific performance, apakah dia sesuai standar atau tidak. Nah, kalau misalkan ditemukan adanya atau kesenjangan antara aktual performance dan desain performance, maka disitulah kita menemukan adanya suatu gap yang nanti akan dibelikan atau akan dibenahi melalui pelatihan. Jadi setiap pekerjaan yang teman-teman lakukan di dalam suatu organisasi pasti selalu dimulai dengan action verb dan kata kerja. Dan di mana setiap kata kerja tersebut itu bisa diobservasi dan bisa diukur. Jadi setiap task yang teman-teman kerjakan itu terdiri dari action verb atau kata kerja yang dilakukan, yang harus dilakukan sesuai dengan standar yang diberikan, dan itu bisa di observables dan measurables. Jadi penting untuk menentukan kata kerja tersebut. Nah, kata kerja tersebut itu nanti ada hubungannya dengan tingkat level pada pelatihan tersebut. Jadi penting nih untuk menentukan apakah Anda atau gap itu berasal dari kurangnya action verb atau kurangnya performance dalam action verb tersebut, sehingga terjadi gap antara aktual performance dan desired performance. Jadi jelas ya, sebenarnya kita gampangnya itu adalah mencari gap itu adalah di task tersebut dan di action verb dari task tersebut. Apakah dari action verb atau kata kerja yang diberikan dalam job desk tersebut, dalam job task tersebut, itu terjadi gap atau tidak. Kita juga bisa mencarinya di subtask atau komponen dari task, di mana komponen dari task ini itu juga terdiri dari satu action verb atau satu kata kerja yang dikhususkan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan output performance yang diberikan sesuai dengan standar yang berlaku. Jadi sama dengan halnya subtask itu juga terdiri dari spesifik atau single action verb yang diperlukan untuk melaksanakan atau menyelesaikan tugas yang diberikan dalam job analisis kita di organisasi. Jadi sebenarnya menganalisis suatu permasalahan atau suatu gap analisis adalah dilihat dari single action verb-nya. Apakah itu di task ataupun itu di subtask. Karena ini berkaitan dengan gap analisis atau preliminary study yang kita bahas di episode sebelumnya. Kalau kita detailkan lebih lanjut, jadi setiap subtask yang ada di task yang diberikan organisasi kepada kita tuh dapat mengidentifikasi persyaratan pengetahuan, keterampilan atau attitude yang diharapkan di organisasi untuk kita bisa lakukan. Nah, ini aja sudah bisa kita tentukan sebenarnya, mencari gapnya tuh gap analisisnya tuh antara actual performance dan desired performance itu bagaimana caranya mengidentifikasi persyaratan kenal skill and attitude ini. Jika ada hal yang kurang bisa dilakukan performanya sesuai dengan standar yang berlaku, maka sudah dipastikan itu akan dilakukan melalui pelatihan. Seperti di episode sebelumnya, jika tidak ada hubungannya dengan KSA, maka kita tidak diharuskan untuk mengikuti melalui pelatihan.
mungkin ada teknik lain agar pekerjaan itu dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Ini ada salah satu buku rekomendasi untuk mengidentifikasi dari action verb atau KSA yang digunakan untuk menganalisa sebuah gap dalam suatu pekerjaan. Dan ini adalah juga buku yang pernah saya tulis tentang Bloom Taxonomy. Itu adalah bagaimana menyusun suatu pelatihan berdasarkan kata kerja atau action verb yang dimana organisasi inginkan kita bisa perform sesuai dengan standar yang berlaku. Menentukan KSA atau Kenal Skill Attitude di sebuah task itu bagian sangat penting dalam proses dari job analysis. Ya, karena memang disitulah bagi pelatihan dibuat di sebuah task dan di sebuah subtask. Jika ada gap di antaranya, maka solusinya adalah dengan melakukan pelatihan gitu. Jika ternyata gapnya itu berhubungan dengan kenalan skill attitude. Jadi sebenarnya pelatihan itu dibuat ya gampang gitu nyari sumber penyebab atau symptomsnya ya di antara task sama subtasknya dengan apa persyaratan yang dibebankan kepada kita di organisasi dan persyaratan apa yang harus kita lakukan sesuai dengan standar yang berlaku gitu. Ini sebenarnya paling simpel untuk bisa menentukan sebuah pelatihan itu berbasis kompetensi atau tidak. Karena setiap subtask yang diberikan organisasi kepada kita, pasti mereka setidaknya mempunyai atau membebankan kita sebuah kenalan, sebuah skill dan sebuah attitude yang dimana kita harus melakukannya agar kita performance sesuai standar yang berlaku. Gitu. Jadi sesimpel itu sih sebenarnya mendesain sebuah pelatihan, tinggal di antara task sama subtask ini gapnya ada di mana, apakah di knowledge-nya, atau di skill-nya, atau di attitude-nya. Jadi jika kita sudah menemukan berapa total dari knowledge, skill, attitude yang kita temui dari sebuah gap, nah itu kita kemudian membuatnya atau menyusunnya dalam suatu pelatihan agar nanti setelah mengikuti pelatihan para pegawai misalkan yang mengikuti pelatihan tersebut bisa perform dengan bagus gitu. Ya sebenarnya sesimpel itu sih sebenarnya, tapi memang itu butuh proses panjang dan butuh data-data yang valid untuk menganalisa di komponen mana di sebuah task atau di sebuah subtask atau bahkan di task elemen dalam sebuah pekerjaan itu terjadinya gap antara actual performance dan desired performance. Dan dari situlah kemudian course developer menentukan apa performan objektif yang baik dan benar sehingga hasil dari pelatihan tersebut bisa sesuai dengan kompetensi yang diharapkan oleh sebuah organisasi. Demikian untuk episode 4 tentang job analysis. Kita akan lihat di episode-episode selanjutnya tentang lebih dalam bagaimana menganalisa suatu pelatihan berdasarkan gap performance untuk bisa hasilnya sesuai dengan performa yang diinginkan oleh organisasi.